Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang Nahdien ini kan orang-orang yang sebenarnya manut-manut sama kiai aja. Betul-betul hanya manut kepada kiai. Gus Dur itu kurang apa? Waktu zaman Soeharto, NU, orang-orang Nahdien itu selalu dicurigai. Padahal yang memberontak itu orang-orang Wahabi semua. Soeharto itu kelompok-kelompok Warsidi, kelompok-kelompok gerakan Usroh, Ja'far Amir Umar Tholib, dan juga Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Sungkar, ini kan orang-orang Wahabi semua yang selalu memberontak kepada pemerintah. Tapi yang dicurigai oleh Soeharto itu justru orang-orang NU. Ketika Gus Dur menjadi ketua umum PBNU di Muktamar Cipasung di Tasikmalaya, diciptakan boneka baru dari pemerintah, Abu Hasan. Ini kan seolah-olah betul-betul dipersekusi. Orang NU itu memang nggak boleh naik gitu. Karena mungkin karena organisatorisnya itu banyak, puluhan juta. Wah, ini bahaya kalau sampai jadi kekuatan-kekuatan politik maupun ekonomi. Termasuk ketika Gus Dur diturunkan paksa, meskipun konon secara konstitusi. Kalau Jakarta itu diludahi oleh orang Nahdien, banjir Jakarta oleh ludah. Tapi apa? Karena Gus Dur tidak mau orang NU itu terlibat dalam pertumpahan darah dengan saudaranya sendiri dalam satu bangsa, lalu kemudian semua ditahan. Ini NU, khas NU. Makanya Phil Caruso itu selalu mengatakan orang-orang NU di Indonesia itu mengapa masih bertahan sebagai satu poros utama, karena orang NU itu betul-betul manut kepada para ulama. Kurang apa kalau orang NU itu dari seluruh pulau Jawa aja datang ke Jakarta, Monas pun bisa patah itu. Saya betul-betul menyoroti ketika proses turunnya Gus Dur itu, ini kan kelegowoan dari orang-orang Nahdien. Coba ini kelompok lain, kiainya dibiarin turun dengan cara-cara yang tidak elegan seperti itu. Coba, ngamuk semua. Apalagi orang Wahabi bisa meledak bom di mana-mana. Kelompoknya Amrozi dan sebagainya itu bisa lahir lagi. Tapi ini orang Nahdien enggak, legowo aja. Karena kita betul-betul ingin tawadhu sesuai warisan-warisan dan ajaran para ulama yang bersanad dan berbasis keilmuan tasawuf. Hanya itu yang kita pegang. Untuk kalau bicara soal UMKM, saya ingat tulisannya Yuval Noah Harari, namanya Homo sapien. Orang-orang yang nanti akan tidak berusaha, tidak adaptasi dengan kehidupan digital, nanti orang-orang ini hanya akan menjadi pembeli, bukan penjual. Kalau kita ingin betul-betul berdaya secara ekonomi, secara finansial, mulai dirintis usaha-usaha berbasis digital. Karena manusia masa depan itu, kalau yang tidak menguasai basis-basis digital, itu akan menjadi follower, bukan sebagai influencer dan juga bukan sebagai leader. Jangan segan untuk bertanya kepada saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, dari Aisyah, tanya apa sih tips-tipsnya. Tapi ini persoalan mental dan moral saja. Artinya soal moral ini kan bukan dari apa organisasinya, apa agamanya, tapi moral ini adalah human nature. Moral ini adalah human nature, bawaan lahir. Semua orang punya potensi untuk menjadi baik atau menjadi jahat. Ini semua manusia punya potensi itu, bukan karena agamanya, bukan karena organisasinya, bukan karena sukunya atau bangsanya. Tapi semua manusia ini moralnya menjadi baik karena anjuran agama, dan juga yang kedua apa? Ini kata Imam Ghazali. Karena anjuran agama, yang kedua karena lingkungan sosialnya. Dia lahir punya potensi menjadi orang baik. Anjuran agama meminta dia menjadi orang. Ini yang harus kita perhatikan dari anjuran Imam Ghazali dalam salah satunya di dalam Tahfudz Al-Falasifah dan Ihya Ulumuddin. Apakah kita, ini satu hal yang mungkin yang harus saya, Islam dan politik itu, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan Islam dan politik itu adalah saudara kembar. Orang Islam harus berpolitik untuk mengawal ruang-ruang politik supaya tidak keluar dari jalur maqasidus syariah. Harus berpolitik, tapi jangan gunakan dalil-dalil dan kepentingan-kepentingan agama sebagai alat untuk menghantar dia kekuasaan. Karena kalau orang berkuasa karena dalil-dalil agama, menggunakan narasi-narasi agama, dia akan membenarkan kejahatannya dengan dalil-dalil agama juga. Ini dilakukan oleh Yazid, dilakukan oleh Muawiyah. Karena dia merasa didudukkan oleh kepentingan agama, dia membunuh pun, memerangi orang Islam sekalipun di atas nama agama. Hindari politisasi agama. Jangan pilih orang yang menggunakan agama sebagai narasi-narasi politik. Udahlah, manusia biasa kok. Kalau udah berkuasa, dia akan sibuk mengamankan kekuasaannya, kalau perlu dengan kejahatan sekalipun. Ketika dia perlu uang untuk mengamankan kekuasaannya, dia akan korupsi. Ketika orang merasa mendapatkan endorse dari langit, merasa mendapatkan endorse dari agama,
merasa mendapatkan endorse dari Tuhan, dia akan selalu membungkus kejahatannya, dia akan selalu menutupi kesalahannya, dia akan selalu berusaha tampil suci, dan dia akan sibuk menutupi dosa-dosanya. Kata siapa? Jalaluddin Rumi lagi itu, fihi ma fihi. Kita harus bisa membedakan antara manusia itu sebagai seorang kuasa moral dan sebagai orang ketika dia menjadi satu entitas. Nah, itulah makanya kekecewaan terhadap para pelaku politisasi agama itu terjadi. Beda antara ketika dia kampanye dengan ketika dia sudah menjadi pemimpin. Ini memang kecenderungan terjadi karena bagaimanapun kita ini adalah manusia. Makanya saya bilang tadi, ketika orang itu menjelang kekuasaannya menggunakan narasi-narasi agama, narasi-narasi kearifan, membajak kesalehan sekalipun, ketika dia berkuasa, dia akan sibuk untuk mengamankan kekuasaannya. Juga dengan apa? Membajak kesalehan. Dengan narasi-narasi yang berbungkus kearifan. Sama juga. Ini persoalan moral manusia. Jangan kemudian dibungkus sama, misalnya karena dia seorang ulama, dulu ketika berkampanye dia betul-betul menjadi seorang yang bijak dan arif, ketika menjadi penguasa kok dia korupsi misalnya. Ya ini kan persoalan moral manusia. Jangan dibungkus sama seolah-olah ulama akan seperti itu semua. Ini juga yang kemudian diproteskan ke saya ketika saya mengatakan bahwa pembunuhnya Sayyidina Utsman itu adalah salah satu konspiratornya adalah Muhammad bin Abu Bakar. Ya saya di sini tidak akan menjelek-jelekan bahwa Muhammad bin Abu Bakar ini adalah salah seorang sahabat ring satunya Nabi. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud saya adalah bagaimanapun sifat maksum itu hanya dimiliki oleh para nabi. Setelah Nabi wafat, kembali kepada sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin, ya kembali kepada manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Kalau kita mau tahu ini, di dalam kitab sejarah itu jauh lebih kejam lagi. Sayyidina Utsman ini terbukti korupsi. Ketika meninggal itu ditemukan berkeping-keping uang emas dan dinar di dalam satu peti. Ini kitab sejarah. Bahkan ditulis tuntas oleh Faraj Fauda dalam Haqiqatul Ghaibah. Temuan-temuan dari para sahabat ketika meninggal. Sayyidina Utsman itu dibunuh karena dituduh korupsi. Dikafirkan karena korupsi. Hotel Interkontinental yang ada di Mekah hari ini masih atas nama sertifikatnya Sayyidina Utsman. Yang di sebelahnya Masjidil Haram itu kan ada Hotel Interkontinental. Itu sertifikatnya masih atas nama Sayyidina Utsman ibnu Affan. Hartanya luar biasa banyak. Karena upeti-upeti, rampasan perang dan sebagainya itu yang dituduhkan. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu mana yang benar. Artinya apa? Kalau kita mengacu kepada kitab sejarah, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan meskipun dari sahabat yang ring satu Nabi sekalipun. Meskipun kita tidak tahu apa betul ada penyimpangan, ada korupsi, itu wallahu a'lam, saya nggak tahu, tapi sejarah menulis. Kalau kita bicara tentang budak dan selir pada zaman khalifah, gila-gilaan Bu, orang yang menurut kita betul-betul ya keislamannya luar biasa. Bayangkan ketika Nabi hidup, beliau-beliau ini masih hidup, tapi selirnya ribuan juga dengan atas nama budak dan ghanimah. Ya ini nggak usah kita bahas lah, nanti saya makin dikafirkan lagi. Ya, bahayanya di saya, tapi ini kan sejarah. Ini soal sejarah saja. Kalau saya mengemukakan ini, apakah saya ngarang? Wallahi saya nggak ngarang. Ada yang nulis. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita bedakan adalah ketika manusia ini kembali kepada manusia biasa, kepada konsep lahirnya, konsep fitrahnya, maka semua manusia ini adalah pendosa dan semua manusia ini adalah supremasis, ingin menguasai manusia lain. Yang suami aja ingin menguasai istri kok, istri ingin menguasai suami, ya kan? Iya, lahirlah suami-suami takut istri dan sebagainya itu. Ini kan sebenarnya supremasis manusia. Saya ingin menguasai anak saya, ketika anak saya ngelawan saya tampar misalnya. Ini kan supremasis. Semua manusia itu sifatnya supremasis. Tapi kemudian dengan sifat-sifat supremasis inilah yang harus kita redam menjadi suatu kearifan-kearifan. Sama seperti yang dilakukan oleh para ulama NU dan Muhammadiyah ketika kita pasca kemerdekaan, akhirnya apa? Kita punya supremasis yang sama, al-asobiyah. Bahwa negara ini harus tetap bersatu dalam keragamannya, lalu diputuskan asobiyah bernama Pancasila. Kalau semuanya masing-masing ingin menjaga ego supremasisnya, semua pasti ingin, orang Muhammadiyah ingin, nggak bisa, harus jadikan hukum syariah sesuai dengan tafsir-tafsir saya. Orang NU nggak bisa, harus sesuai dengan tafsir-tafsir saya. Akhirnya perang kita. Nah, supremasis itu diwujudkan dalam satu kepentingan bersama yang bernama Pancasila. Makanya organisasi hari ini yang betul-betul mengakui Pancasila dan betul-betul mengakui demokrasi tanpa takiyah itu hanya NU dan Muhammadiyah. Yang lain masih ada takiyah-takiyahnya. Ada yang partai politik masih juga
belum mau mengakui Pancasila sebagai asas tunggal. Masih ada. Masih bercita-cita ingin menjadikan negara ini negara agama. Masih ada organisasi-organisasi normatif. Partai politik masih ada kok. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Kita bedakan antara satu entitas kelembagaan, satu institusi kelembagaan dengan yang namanya moral secara pribadi. Malingnya tetap maling, bajingannya tetap bajingan. Ada juga bajingan berbungkus ulama, ada juga maling yang berbungkus ustadz, berbungkus pendeta, berbungkus biksu. Banyak. Ini persoalan moral-moral manusia secara pribadi, bukan berarti satu entitasnya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.